Bab 41, Li Sisi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Di sudut lapangan latihan pencak silat. Tubuh Duan Lingtian seperti ular roh saat sosoknya bergerak tanpa henti. Dia tampak lambat tetapi sebenarnya secepat angin. Aku seharusnya bisa menembus tahap awal setidaknya dalam 10 hari atau paling lama setengah bulan. Sosok Duan Lingtian tersentak dan dia sekali lagi berdiri diam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian tahu bahwa teknik gerakan ular rohnya saat ini dalam tahap dasar dan akan segera dapat melangkah ke tahap awal. Ketika teknik gerakan ular roh melangkah ke tahap awal, dia akan mendapatkan perubahan kualitatif dalam kecepatan. Teknik gerakan ular roh adalah keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Bahkan pada tahap awal, itu sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah pada tahap penguasaan dan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah pada tahap kesempurnaan. Duan Lingtian berhenti berkultivasi tepat waktu karena ketekunan adalah kuncinya dan hasil tidak akan dicapai dalam semalam. Dia siap untuk kembali ke rumah dan menyerap cairan tempering tubuh 7 harta karun untuk dikultivasikan sehingga dia dapat mencapai tingkat ke-9 dari tahap temper tubuh sesegera mungkin. Menurut apa yang dia kumpulkan, pertemuan bela diri klan tahunan akan diadakan 2 bulan dari sekarang. Jika dia ingin menjadi murid pelataran dalam, dia perlu menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya selama pertemuan bela diri klan. Sudut lapangan latihan seni bela diri yang dipilih Duan Lingtian cukup sepi. Ketika dia berjalan keluar dan tiba di area tengah lapangan latihan seni bela diri, dia melihat sekelompok orang berdiri berserakan dan menonton sesuatu. Dipengaruhi oleh rasa ingin tahunya, dia berjalan mendekat. Di tengah kerumunan, sosok cantik dan anggun berdiri di sana. Di tangannya ada bilah sepanjang 3 kaki yang telah berubah menjadi kilau pedang, dengan terampil mengungkapkan keterampilan pedang yang luar biasa. Ini adalah seorang gadis muda yang cantik berusia sekitar 17 tahun. Wajahnya seindah bunga dan seindah bulan. Sejak dia tiba di dunia ini, dia adalah satu-satunya wanita yang dia lihat selain Keer dan ibunya dengan penampilan yang luar biasa. Gadis muda itu memiliki rambut panjang yang lembut dan lurus yang mengiringi gerakan sosoknya, sedikit berfluktuasi. Di bawah iluminasi matahari yang terik, bilah sepanjang 3 kaki di tangannya berkedip dengan kilau yang menyilaukan. Tiba-tiba, siluet mamut kuno muncul di atasnya. Suara mendesing. Pedangnya menyerang, meninggalkan serangkaian bayangan di belakang saat pedang itu melewatinya. 3 daun yang jatuh dari pohon di samping semuanya dipotong menjadi 2, melayang ke tanah. Ketika gadis itu selesai, dia sudah basah oleh keringat. Tepuk 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 tepuk. Segera, lingkungan terdengar dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 teratas lapangan luar kami, Kakak Sisi. Pedang bayangan panggung sempurna miliknya terlalu tangguh. Ia memotong 3 daun yang tidak dalam garis lurus hanya dengan 1 serangan pedang. Di seluruh pelataran luar, saya khawatir hanya Kakak Sisi yang mampu melakukannya. Petik 2. 17 tahun dan pada tingkat ke-9 tahap tempering tubuh. Dengan keterampilan bela diri profound rank tingkat rendah, Shadow Sword, dikultivasikan hingga tahap kesempurnaan, Kakak Sisi adalah yang pertama dalam daftar wanita generasi muda Li klan kami. Duan Lingtian mendengar sorakan dan tepuk tangan di sekitarnya. 3 teratas di lapangan luar. Kakak Sisi. Mungkinkah dia adalah Li Sisi? Duan Lingtian ingat bahwa ketika dia pergi ke toko obat pasar perdagangan beberapa hari yang lalu, Li Xiao dan Li Yuan menyebut seorang gadis bernama Li Sisi dalam obrolan mereka. Melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dalam hal penampilannya, dia hanya sedikit lebih rendah dari Keernya. Kakak Sisi, bersihkan keringatmu. Seorang gadis muda tersenyum ringan saat dia memberikan sapu tangan kepada Li Sisi. Setelah Li Sisi menyeka keringat di dahinya, pupil matanya yang jernih mengerut saat dia menyadari bahwa salah satu tatapan dari kerumunan berbeda dari yang lain. Semua orang yang hadir praktis tersesat dalam kekaguman terhadap keterampilan pedangnya. Tetapi orang ini sepertinya berpikir bahwa keterampilan pedangnya tidak layak untuk dianggap serius. Dalam hatinya muncul sedikit rasa kehilangan dan persaingan. Kamu pikir skill pedangku biasa saja? Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, Li Sisi tiba di depan pemuda itu, nadanya mengandung sedikit pertanyaan. Pada saat ini, orang-orang yang hadir memperhatikan pemuda itu. Bukankah dia Duan Lingtian? Itu dia. Saya ada di sana pada hari itu.
Dia tampaknya baru berusia 16 tahun. Gadis muda yang biasanya tak terpisahkan darinya sebenarnya tidak ada di sini. Saya mendengar bahwa kecantikan gadis muda itu bahkan sedikit di atas Li Sisi. Mendengar diskusi di sekitarnya, mata jernih Li Sisi berkilat dengan sedikit keterkejutan. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Skill pedangmu tidak buruk. Jika Anda mengurangi bakatnya sedikit, mungkin itu bisa menjadi lebih kuat. Petik 2. Duan Lingtian, yang menjadi fokus kerumunan, dengan acuh tak acuh mengangguk. Bakat. Kerumunan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian ini tidak dapat berpikir bahwa hanya karena tinju harimau melolongnya hebat, dia mampu memberikan bimbingan kepada kakak Sisi dalam keterampilan pedangnya, kan? Hanya orang awam, tapi dia berani bicara omong kosong. Tahap kultivasi pedang bayangan kakak Sisi mungkin mirip dengan tinju macan melolongnya, tapi kultivasi kakak Sisi satu tingkat lebih tinggi darinya, dikombinasikan dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, dia akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Kerumunan mulai membela Li Sisi melawan Duan Lingtian. Aku hanya mendengar bahwa Howling Tiger Fistmu hebat. Mungkinkah kamu juga mahir dalam keterampilan pedang? Petik 2. Li Sisi melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang dalam. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa berbicara kebenaran akan menimbulkan kemarahan publik. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Terkadang tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur. Pedang. Berjalan dengan langkah besar, Duan Lingtian membuka tangannya di depan Li Sisi. Li Sisi bereaksi dan menyerahkan pedangnya kepada Duan Lingtian. Tatapannya memancarkan keheranan saat dia menebak apa yang direncanakan Duan Lingtian. Duan Lingtian ini masih ingin menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Dia terlalu gegabah. Kebanyakan orang yang melihat adegan ini memiliki ekspresi menghina. Duan Lingtian tidak memperhatikan karena fakta akan berbicara sendiri. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian menggantikan Li Sisi. Tangannya menggenggam pedang sepanjang 3 kaki itu saat dia berdiri di tengah kerumunan. Angin bertiup dan daun-daun pohon mulai berguguran. Suara mendesing. Di bawah tatapan semua orang, pedang Duan Lingtian bergerak. Tapi semua orang yang hadir, termasuk Li Sisi, hanya melihat kilatan cahaya yang mengalir. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya. Dia telah menyelesaikan serangan pedangnya. Setiap orang memiliki keraguan di hati mereka. Cepat, lihat, seseorang sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Apa yang mereka lihat adalah bahwa dari untaian daun yang jatuh dari pohon tadi, ada lebih dari 10 yang telah diiris menjadi 2, perlahan jatuh ke tanah. Mendesis. Orang-orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas dalam-dalam dari udara dingin. Hanya setelah Duan Lingtian mengembalikan pedang dan pergi, Li Sisi akhirnya sadar kembali. Melihat pemandangan punggungnya yang sombong dan menyendiri dari jauh, hati Li Sisi merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Kehormatan menjadi 3 teratas di pelataran luar tampak seperti gelar yang dibuat untuk mengejeknya. Sejak hari dia mulai berkultivasi, dia selalu menggunakan pedang. Terhadap keterampilan pedang, dia memiliki intuisi yang melebihi orang biasa. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia harus melawan Duan Lingtian suatu hari nanti, bahkan jika kultivasi Duan Lingtian lebih rendah dari miliknya 1 tingkat, Duan Lingtian dapat dengan mudah mengalahkannya atau bahkan membunuhnya dengan serangan pedang dari sebelumnya. Duan Lingtian, aku akan mengingatmu. Li Sisi diam-diam berkata dalam hatinya. Duan Lingtian melihat apa yang terjadi sebelumnya sebagai sesuatu yang dilakukan begitu saja, bahkan tidak layak disebut. Tetapi menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam Li Sisi, pedang bayangan, sebagai referensi, dikombinasikan dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali untuk memperkirakan. Duan Lingtian sampai pada suatu kesimpulan. Sword Drawing Arts miliknya dengan kekuatan penuh memiliki kekuatan yang sebanding dengan skill pedang Profound Rank tingkat menengah pada tahap kesempurnaan, atau sebanding dengan skill pedang Profound Rank tingkat tinggi pada tahap penguasaan. Jika dia mengejutkan seseorang, itu bahkan bisa mencapai efek dari skill pedang Profound Rank tingkat tinggi. Duan Lingtian tiba-tiba berhenti berjalan saat dia melihat ke arah jalan pulang. Kedua sosok itu berdiri di sana. Mereka sepertinya sudah lama menunggunya. Li Yuan, Li Xiao. Duan Lingtian dengan santai melirik mereka sebelum memutuskan untuk mengelilingi mereka. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan sangat sombong, bahkan menghalangi jalan Duan Lingtian sekali lagi. Apakah ada masalah? Mata Duan Lingtian bersinar dengan cahaya dingin.
Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut akan hal itu. Duan Lingtian, beri kami semua uang perak yang Anda miliki. Li Xiao mendengus. Memiliki Li Yuan, salah satu dari 3 teratas di pelataran luar, untuk mendukungnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jika dia tahu tentang keterampilan pedang luar biasa yang telah dilakukan Duan Lingtian di bidang latihan seni bela diri sebelumnya yang bahkan menyebabkan salah satu dari 3 teratas di pelataran luar, Li Sisi, merasa kagum dan rendah diri, dia mungkin tidak akan melakukannya, memiliki pemikiran seperti yang sekarang. Urusan dunia begitu luar biasa. Kau ingin semua uang perak yang kumiliki. Duan Lingtian tertawa dan menepuk dadanya yang tebal. Aku memang membawa cukup banyak uang perak, tapi mengapa aku harus memberikannya padamu? Mengapa? Li Xiao mencibir, jika kamu tidak ingin menderita, jadilah baik dan serahkan semua uang perakmu. Juga, mulai sekarang, buatlah gadis muda yang selalu di sisimu, temani kakak Li Yuan. Diam. Alis berbentuk pedang Duan Lingtian berkedut. Ekspresinya tidak tampak marah, tetapi memiliki cara yang mengesankan, dan niat membunuh yang sangat menakutkan langsung menyelimuti Li Xiao. Seperti sisik terbalik di leher naga baginya, menyentuhnya dan dia akan menjadi marah dan membunuh orang itu. Ekspresi Li Xiao menjadi ketakutan dan kakinya mulai menggigil. Niat membunuh seperti asura menyebabkan hambatan mentalnya runtuh. Duan Lingtian berjalan pergi dengan langkah besar sambil mendengus. Jika dia berada di tempat lain, dia pasti sudah lama melumpuhkan atau membunuh Li Xiao. Tapi ini adalah klan Li Kota Aurora, jika dia melumpuhkan atau membunuh Li Xiao, bahkan jika klan Li mengabaikan masalah ini, keluarga Li Xiao tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, Li Xiao adalah murid klan utama dengan akar yang dalam di klan. Dia tidak bisa menghindari untuk berpikir 2 kali. Saudara Li Yuan, mengapa kamu tidak menghentikannya? Li Xiao menghela nafas lega. Dia memiliki ekspresi bingung saat dia melihat Li Yuan. Sepertinya kita memandang rendah Duan Lingtian ini. Dia tidak biasa. Ekspresi Li Yuan berat. Meskipun niat membunuh Duan Lingtian diarahkan pada Li Xiao sebelumnya, dia sedikit tersentuh olehnya dan itu menyebabkan hatinya bergetar. Tentunya bukan berarti kita akan membiarkannya begitu saja. Li Xiao memiliki ekspresi enggan. Menarik napas dalam-dalam, Li Yuan perlahan berkata, kita bisa pergi mencarinya lagi begitu Golden Bell Coverku melangkah ke tahap awal. Untuk beberapa alasan, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang sekarang. Apa? Ekspresi Li Xiao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa seorang murid keluarga cabang belaka, dan seorang murid dengan nama keluarga lain pada saat itu, akan benar-benar dapat menyebabkan Li Yuan yang dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas di pengadilan lain untuk berpikir 2 kali. Setelah ragu-ragu sejenak, Li Xiao bertanya, Saudara Li Yuan, haruskah kita membuat saudaraku bergerak? Mata Li Yuan berkedip saat dia perlahan berkata, apa, jangan bilang kamu ingin membiarkan saudaramu mendapat bagian. Menurut yang aku tahu, meskipun kalian berdua adalah saudara kandung, hubungan kalian tidak begitu baik. Kakakmu secara terbuka dan diam-diam menyebutmu sampah. Jika dia mengambil bagian dalam masalah ini, saya khawatir semua manfaat dari upaya kami akan dipetik olehnya. Petik 2. Ekspresi Li Xiao berubah muram. Ini adalah kemungkinan yang nyata. Tidak ada orang yang lebih jelas dari perilaku saudaranya daripada dirinya sendiri, mendominasi dan tak kenal takut. Baiklah kalau begitu, kita tunggu saja Golden Bell Cover dari Brother Li Yuan masuk ke tahap awal. Kami hanya akan membiarkan Duan Lingtian berpuas diri selama beberapa hari lagi. Li Xiao dengan cepat membuat keputusan. Babak 42, Monster. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Di hari-hari berikutnya, Duan Lingtian sering membawa ke lapangan latihan seni bela diri untuk mengembangkan teknik gerakannya. Mereka perlahan-lahan berbaur dengan klan Li Kota Aurora, memenangkan rasa hormat dari banyak murid klan utama. Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati kemanapun mereka pergi. Waktu setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Meskipun budidaya Duan Lingtian dan belum menembus, kekuatan mereka telah mengalami transformasi yang menghancurkan surga. Pertama-tama adalah keterampilan bela diri pertahanan. Di bawah bantuan cairan penyempurnaan tubuh Lingzi darah, teleportasi lebih besar Duan Lingtian dan pergantian siluman keduanya berhasil dikultivasikan ke tahap awal. Adapun keterampilan bela diri ofensif, Duan Lingtian tidak mencelupkan ke salah satu dari mereka.
Di sisi lain, melanjutkan kultivasinya yang telaten dari seni menggambar pedang tanpa henti. Jika seni menggambar pedang Duan Lingtian dianggap telah mencapai tahap kesempurnaan, maka seni menggambar pedang KR dapat dianggap telah mencapai tahap penguasaan. Tentu saja, alasan KR berkembang begitu cepat adalah karena kultivasinya yang telaten. Sejak hari dia mulai berkultivasi Sword Drawing Arts sampai sekarang, dia menghabiskan setidaknya 5 jam sehari untuk berlatih. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh selalu dihargai. Ini adalah sesuatu yang bahkan Duan Lingtian tidak menemukan hal yang tidak terduga. Sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa selama sebulan terakhir ini, karena Duan Lingtian dan KR selalu mengembangkan teknik gerakan mereka di bidang latihan seni bela diri, mereka menjadi akrab dengan Li Sisi. Terutama KR, dia dan Li Sisi mulai saling memanggil saudara perempuan. Lapangan latihan pencak silat. Sosok Duan Lingtian berkelebat seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia berhenti sejenak dan kemudian bergerak dengan kecepatan cepat seperti ular roh yang terbang keluar dalam sekejap. Dia memang mengolah teknik gerakan ular roh. Gadis muda yang cantik itu berdiri di samping, diam-diam mengawasinya dengan ekspresi kebahagiaan yang sedikit tersenyum. Adik KR. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jauh. Gadis muda cantik lainnya berjalan dengan langkah cepat. Tangannya menggenggam pedang baja halus yang terselubung, membuatnya tampak gagah dan heroik. Kakak Sisi. KR dengan ringan tersenyum saat dia menyapa orang itu. Adik KR, aku akan pergi ke pasar perdagangan untuk membeli beberapa barang. Ikut denganku. Orang itu memang Li Sisi. Mendengar apa yang dia katakan, KR tanpa sadar melihat ke arah pemuda yang sosoknya berkedip-kedip, tapi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu. Duan Lingtian, aku meminjam KR untuk sementara waktu. Kamu tidak keberatan, kan? Li Sisi menatap pemuda itu. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian tersentak pelan, memanfaatkan kekuatan yang diberikan untuk berhenti. Dahinya mengeluarkan keringat panas. Bau harum memasuki hidungnya saat KR berjalan maju untuk membantunya menyeka keringatnya. Dia seperti istri kecil yang cantik. Aku benar-benar tidak tahan dengan kalian berdua. Li Sisi memiliki ekspresi mual. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa jauh di dalam tatapannya, perasaan kehilangan melintas dengan cepat sebelum menghilang. KR, silakan. Jaga dirimu. Duan Lingtian tersenyum ke arah gadis muda di sampingnya. Selain dirinya sendiri, KR akhirnya mendapatkan teman seumuran yang serupa. Duan Lingtian secara alami tidak akan membatasi kontak mereka. Jangan khawatir, KR-mu bahkan tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Li Sisi menatap Duan Lingtian sebelum meraih tangan KR dan berjalan pergi. Dalam perjalanan, mereka menarik banyak tatapan dari pria ber. Setelah kedua gadis itu pergi, Duan Lingtian melanjutkan kultivasinya. Teknik gerakan ular roh. Jika seseorang dengan tatapan tajam hadir, mereka akan melihat penghalang chi defensif yang hampir tidak terlihat di permukaan tubuh Duan Lingtian. Keterampilan bela diri bertahan. Duan Lingting sepertinya lupa waktu saat dia berkultivasi. Setiap kali sosoknya melintas, dia merasakan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Duan Lingtian. Tiba-tiba, teriakan keras menyela kultivasi Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat dua wajah yang dikenalnya datang dari bahu ke bahu. Itu memang Li Yuan dan Li Xiao. Faktanya, Duan Lingtian tidak melihat mereka selama setengah bulan terakhir. Dia awalnya berpikir bahwa mereka takut kaku dari niat membunuh yang dia pancarkan tempo hari dan tidak akan berani menimbulkan masalah baginya lagi. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Apa? Duan Lingtian memandang mereka dengan ekspresi tenang. Duan Lingtian, serahkan apa yang kami inginkan, atau hari ini kamu harus merangkak pulang dari sini, kata Li Xiao, dengan suara dingin. Kau menginginkan barang-barangku. Tentu. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Hah? Li Xiao dan Li Yuan tercengang. Sejak kapan Duan Lingtian ini begitu mudah untuk dihadapi? Duan Lingtian berhenti sejenak lebih baik dia menambahkan, kalahkan aku. Oke, aku akan membuatmu dengan tulus menyerahkan semuanya. Li Xiao berjalan keluar dengan cepat, berdiri berhadap-hadapan dengan Duan Lingtian. Pada saat ini, orang-orang di lapangan latihan seni bela diri memperhatikan keributan di sini dan datang untuk menonton. Sudut kosong dari lapangan latihan seni bela diri dengan cepat dikelilingi oleh orang-orang. Ini Li Yuan. Li Yuan dan kakak Sisi adalah sama, mereka adalah 3 murid terkuat teratas di pelataran luar kita.
Apakah dia akan bertarung dengan Duan Lingtian? Aku pikir begitu. Meskipun Duan Lingtian hanya murid keluarga cabang, keterampilan pedangnya telah mencapai kesempurnaan, bahkan kakak Sisi merasa seperti dia lebih rendah. Meskipun kultivasinya lebih lemah dari Li Yuan, dia belum tentu cocok dengan Li Yuan. Kamu menyebutkan keterampilan pedang, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Duan Lingtian tidak membawa pedang? Dia tidak mungkin berpikir untuk melawan Li Yuan dengan tangan kosong, kan? Meskipun Howling Tiger Fist miliknya telah menembus ke tahap penguasaan, semua orang tahu bahwa keterampilan bela diri tingkat menengah Li Yuan, Heart Destruction Palm, juga telah dikultivasikan ke tahap penguasaan. Lebih penting lagi, Li Yuan berada di tingkat ke-9 dari tahap tempering tubuh, sedangkan Duan Lingtian hanya di tingkat ke-8. Diskusi orang banyak tidak terlihat baik pada Duan Lingtian, yang tidak memiliki pedang di tangan. Beberapa orang yang memiliki pedang ingin meminjamkannya kepada Duan Lingtian tetapi takut menyinggung Li Yuan. Li Yuan bukan hanya murid klan utama, dia juga keponakan tetua klan. Ini juga alasan mengapa meskipun dia hanya seorang murid pelataran luar, dia mengembangkan keterampilan bela diri ofensif, Heart Destruction Palm, keterampilan bela diri defensif, Golden Bell Cover, dan teknik gerakan, langkah tak terkekang, yang semuanya merupakan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Orang lain hanya bisa iri karenanya. Kalian berdua datang padaku bersama-sama. Duan Lingtian melirik Li Yuan sebelum melihat Li Xiao. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Melawanmu, aku lebih dari cukup. Li Yuan marah karena malu saat Duan Lingtian memandang rendah dirinya. Sosoknya tiba-tiba bergerak. Langkah tak terkekang. Kaki Li Yuan melangkah dengan cara yang aneh, dengan cepat bergerak maju, tiba di depan Duan Lingtian dalam sekejap mata. Palem penghancur hati. Telapak tangannya menyerang dan mengguncang udara saat membawa kekuatan penghancuran jantung, terbang lurus ke arah Duan Lingtian. Pada saat yang sama, seutas kabut putih membeku menjadi siluet raksasa kuno di atas Li Yuan. Tahap awal langkah tak terkekang dan tahap penguasaan palem penghancur hati. Seruan terdengar dari dalam kerumunan penonton. Mata Duan Lingtian berkedip saat tubuh bagian atasnya condong ke belakang, lengannya ditarik ke belakang menjadi bentuk busur, dan pada saat dia menyelesaikan tindakan ini, dia tiba-tiba gemetar. Tinju runtuh. Duan Lingtian mengayunkan collapsing fist-nya untuk mencegat telapak tangan penghancur hati Li Yuan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Segera, Duan Lingtian merasa bahwa kekuatan serangan telapak tangan Li Yuan lebih kuat dari tinju runtuhnya. Selanjutnya, seutas kekuatan aneh benar-benar mengikuti tinjunya, mencoba masuk ke lengannya. Teleportasi lebih besar. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengaktifkan keterampilan bela diri defensifnya, mengarahkan untaian kekuatan aneh, memindahkan kekuatan di sekitar, dan menyebabkannya menembak secara terbalik. Lakukan kepada orang lain apa yang mereka lakukan kepadamu. Bang! Duan Lingtian tetap berakar seolah-olah dia adalah gunung, tetapi Li Yuan, di sisi lain, mundur 2 langkah, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Li Yuan benar-benar yakin bahwa kekuatannya sebelumnya lebih kuat dari Duan Lingtian, dan kekuatan penghancur jantungnya baru saja akan mengalir ke tubuh Duan Lingtian. Tetapi pada saat ini, tubuh Duan Lingtian memancarkan penghalang ki defensif yang sebenarnya mampu memantulkan kekuatan penghancur jantungnya kembali. Itu seperti cermin. Keterampilan bela diri defensif apa itu? Li Yuan terkejut di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan bela diri pertahanan yang aneh. Sepertinya Golden Bell Cover-mu sudah melangkah ke tahap awal. Mata Duan Lingtian sedikit menyipit. Kekuatan palem penghancur hati Li Yuan sama sekali tidak kalah dengan tinju runtuhnya, dikombinasikan dengan kultivasi Li Yuan yang lebih tinggi darinya dan memiliki kekuatan mamut kuno. Dalam pertempuran, dia lebih rendah dari Li Yuan. Tetapi dengan teleportasi lebih besar yang membalikkan kekuatan penghancur hati Li Yuan, yang menekannya, dia masih bisa menang dalam pertempuran langsung. Tentu saja, meskipun membalikkan kekuatan penghancur jantung memang memaksa Li Yuan kembali, Li Yuan mampu mengeksekusi Golden Bell Cover tepat waktu untuk memblokirnya. Berdasarkan keadaan dari sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dia dan Li Yuan sama-sama cocok. Tapi, dia masih memiliki kartu truf yang lebih kuat. Seni bela diri defensif Li Yuan juga telah melangkah ke tahap awal. Dia benar-benar monster. Kerumunan terdengar dengan seruan. Jika Li Yuan adalah monster, lalu seperti apa Duan Lingtian? Dia berada di atas angin. Setelah suara terakhir ini berbicara,
kerumunan menjadi sunyi senyap. Memang benar bahwa Li Yuan mengambil inisiatif dan menyerang, dan Duan Lingtian secara pasif menyerangnya, tetapi dia masih berada di atas angin. Sejauh yang mereka ketahui, pihak superior dan inferior langsung ditentukan. Dalam hal serangan, Li Yuan lebih rendah dari Duan Lingtian. Saudara Li Yuan, aku akan datang membantumu. Li Xiao memiliki pemikiran yang sama persis dengan yang lain, jadi dia ingin bergabung dalam pertempuran. Tidak dibutuhkan. Li Yuan menarik napas dalam-dalam saat dia menghentikan Li Xiao. Hanya dia yang telah mengalaminya sendiri yang tahu alasan sebenarnya mengapa dia dirugikan. Jika dia mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya tepat waktu, dia tidak akan dipaksa mundur oleh kekuatannya sendiri. Saya harus mengatakan, keterampilan bela diri defensif Anda benar-benar aneh, tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Li Yuan mencibir. Langkah tak terkekang. Gerakan kakinya dipercepat dan melangkah dengan cara yang aneh, berputar di sekitar tubuh Duan Lingtian. Dia tampak seperti sedang mencoba untuk mendistorsi garis pandang Duan Lingtian. Langkah tak terkekang Li Yuan adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Meskipun hanya pada tahap awal, itu sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah pada tahap penguasaan. Jika kecepatan Duan Lingtian lebih rendah darinya, maka dia pasti akan kalah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kerumunan. Suara ini mendapat pengakuan dari sebagian besar orang yang hadir. Dari keterampilan bela diri di bawah langit, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Li Yuan yang mampu mengembangkan 3 jenis keterampilan bela diri ke tahap yang begitu tinggi memang menempatkannya di atas rekan-rekannya, karena hampir tidak ada rekan-rekannya yang mampu melakukan hal seperti itu. Di pelataran luar, hanya ada 2 orang yang sebanding dengan Li Yuan. Keterampilan bela diri ofensif Duan Lingtian kuat, dan keterampilan bela diri defensifnya juga tidak buruk. Inilah alasan bahwa dalam pandangan sebagian besar orang yang hadir, teknik gerakan Duan Lingtian harus menjadi titik lemahnya. Mau membandingkan kecepatan denganku? Duan Lingtian tertawa. Pupil matanya tiba-tiba mengerut dan kakinya bergetar. Teknik gerakan ular roh. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi ini pada tahap awal, sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah pada tahap penguasaan, melebihi teknik gerakan Li Yuan oleh seluruh tahap. Suara mendesing. Sosok Duan Lingtian bergerak seperti ular roh yang lincah, berputar di sekitar Li Yuan secara terbalik. Tidak peduli bagaimana serangan telapak tangan Li Yuan bersiul melalui angin, mereka tidak dapat menyentuhnya sedikit pun. Kerumunan di sekitarnya menjadi bodoh. Duan Lingtian ini, kecepatan ini, itu benar-benar mengerikan. Li Xiao, ekspresi Li Yuan sangat jelek. Meski enggan, ia tetap memilih untuk meminta bantuan pada Li Xiao. Bab 43, Lin Qi. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Seluruh kerumunan menghirup udara dingin. Li Xiao menjawab dengan suara, lalu sosoknya bergerak, terbang ke medan pertempuran. Bekerja sama dengan Li Yuan, mereka menyerang dari kedua sisi, menyebabkan Duan Lingtian tidak punya tempat untuk menghindar. Tinju harimau melolong. Li Xiao tampaknya telah berubah menjadi harimau yang ganas, menerkam ke arah Duan Lingtian saat dia membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Tanpa diduga, Duan Lingtian tidak punya niat untuk menghindar. Teleportasi lebih besar. Duan Lingtian mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya, tubuhnya memancarkan penghalang ki defensif. Bang! Serangan tinju Li Xiao yang mendekat dengan keras menghantam penghalang ki defensif Duan Lingtian. Kerumunan itu sangat sunyi. Tepat ketika semua orang mengira Duan Lingtian akan diledakkan, pemandangan yang luar biasa terbentang di depan mereka. Mereka melihat ekspresi Li Xiao yang awalnya mendekat dan mencibir membeku di wajahnya. Tangan yang menyerang mulai bergetar. Ah! Disertai dengan teriakan melengking, tubuh Li Xiao diledakkan seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, dengan keras jatuh ke tanah. Merosot di tanah, wajah Li Xiao pucat pasi, dan tatapannya ke arah Duan Lingtian dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak menyangka seluruh kekuatan tinju yang dia pukulkan ke Duan Lingtian akan berbalik ke arahnya seolah-olah dia telah menabrak cermin. Sangat menyedihkan. Jika bukan karena sirkulasi tepat waktu dari keterampilan bela diri defensifnya, seluruh lengannya mungkin telah lumpuh. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tinju harimau Li Xiao adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah yang telah dikembangkan ke tahap awal. Duan Lingtian sepenuhnya bisa menahan tinju harimau Li Xiao hanya dengan menggunakan keterampilan bela diri defensifnya,
menunjukkan bahwa bela diri pertahanannya tidak kalah dengan tinju harimau Li Xiao, setidaknya itu mirip dengan Golden Bell cover tahap awal Li Yuan. Hanya keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat awal dan di atas tingkat menengah yang akan mampu memblokir serangan dari keterampilan bela diri ofensif tingkat mendalam tingkat menengah. Dengan kata lain, keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah pada tahap awal atau keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendah pada tahap penguasaan. Namun, tidak ada yang menganggap keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian sebagai keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Bagaimanapun, keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi sangat langka bahkan di klan Li Kota Aurora. Saudara Li Yuan, saya minta maaf, saya. Li Xiao tertawa pahit saat dia melihat ke arah Li Yuan. Pada awalnya dia berpikir bahwa hanya keterampilan bela diri ofensif Duan Lingtian yang lebih tangguh daripada miliknya. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa serangannya sama sekali tidak mampu menghancurkan pertahanan Duan Lingtian. Huff. Ekspresi Li Yuan berubah muram. Tatapan emas esnya menyapu Duan Lingtian seperti tatapan ular berbisa yang haus darah. Hanya setelah Li Yuan dan Li Xiao melarikan diri karena malu, pandangan orang banyak jatuh ke Duan Lingtian. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Pada usia 16 tahun, dia memiliki keterampilan bela diri tingkat menengah yang sangat tinggi, Howling Tiger Fist, pada tahap penguasaan. Serta apa yang mungkin merupakan keterampilan bela diri defensif peringkat mendalam tingkat menengah pada tahap awal, atau mungkin keterampilan bela diri pertahanan peringkat mendalam tingkat rendah pada tahap penguasaan. Dan juga apa yang mungkin menjadi teknik gerakan profound rank tingkat menengah pada tahap penguasaan, atau mungkin teknik gerakan profound rank tingkat rendah pada tahap kesempurnaan. Di pelataran luar, pencapaian seperti itu mungkin hanya bisa dibandingkan dengan murid peringkat teratas pelataran luar. Bahkan Li Sisi lebih rendah darinya. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia benar-benar melampaui kakak Sisi dan Li Yuan. Di pelataran luar saat ini, kekuatannya mungkin hanya kalah dengan Li Kuang. Saya merasa dia bisa bersaing dengan Li Kuang. Kalian semua tidak boleh lupa bahwa keterampilan bela diri ofensif terkuat Duan Lingtian bukanlah Howling Tiger Fist, tetapi keterampilan pedangnya yang telah mencapai kesempurnaan. Ya, dengan keterampilan pedangnya yang dikombinasikan dengan bantuan pedang panjang yang bagus, saya memperkirakan kekuatannya tidak akan kalah dengan Li Kuang. Diskusi orang banyak itu murah hati dengan kekaguman. Mendengar pujian ini, Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Adegan semacam ini adalah sesuatu yang telah dia alami berkali-kali di kehidupan sebelumnya, jadi dia sudah lama terbiasa dengannya. Adapun Li Kuang yang mereka bicarakan, Duan Lingtian telah mendengar tentang dia. Murid peringkat teratas di pelataran luar. Namun sayang, Duan Lingtian belum sempat bertemu dengannya. Dia mendengar bahwa Li Kuang pergi ke hutan berkabut untuk mendapatkan pengalaman, dan bahwa dia hanya akan kembali ke klan tepat sebelum pertarungan bela diri dimulai. Tepat ketika Duan Lingtian hendak pulang, sebuah suara cemas yang semakin dekat dengannya memanggil, "Duan Lingtian, Duan Lingtian. Apakah ada masalah?" Duan Lingtian menatap pemuda yang terengah-engah. "Duan Lingtian, kakak Sisi mengajari dua murid pelataran luar Lin Clan. Akibatnya, mereka memanggil orang lain dan sekarang sekelompok orang telah mengepung mereka dan memblokir mereka. Kakak Sisi mengirim saya kembali untuk menyampaikan berita," kata pemuda itu dengan cemas. Apa? Wajah Duan Lingtian langsung menjadi muram. Yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan KR. "Tunjukkan jalannya padaku." Tatapan tegas Duan Lingtian menatap tajam ke arah pemuda itu. Pemuda itu merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tidak berani menatap mata Duan Lingtian lagi, dia buru-buru berjalan di depan dan memimpin jalan. Murid-murid pelataran luar di sekitarnya saling menatap sebelum mengikuti mereka. Anggota Lin Clan benar-benar berani menggertak kakak Sisi. Mereka sebenarnya mencari kematian. Petik 2. Ayo pergi dan beri mereka pelajaran. Apakah mereka benar-benar berpikir murid pengadilan luar klan Li kita begitu mudah tersinggung? Murid pelataran luar yang mengikuti di belakang Duan Lingtian dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Percepat. Duan Lingtian mengerutkan kening, lalu dia meraih lengan pemuda itu dan membawanya saat dia terbang ke depan, menciptakan jarak antara mereka dan orang banyak. Tunjukkan jalannya. Kerumunan murid pelataran luar di belakang hanya bisa mendengar teriakan keras Duan Lingtian dari jauh. "Ayo, kita harus cepat, jangan sampai kehilangan mereka." Kerumunan murid Li Clan masing-masing mengeksekusi teknik gerakan mereka,
terbang untuk menindaklanjuti. Tapi meski begitu, mereka hanya bisa memakan debu Duan Lingtian. Itu juga karena Duan Lingtian membawa serta orang lain. Atau tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti sosok Duan Lingtian dengan kecepatan mereka. Setelah meninggalkan perkebunan klan Li, Duan Lingtian melihat kedua gadis itu diblokir di jalan besar di pasar perdagangan. Ketika dia melihat KR berdiri dengan aman di sana, Duan Lingtian menghela nafas lega. Li Sisi, selama kamu dan kecantikan kecil di sampingmu menemani kami minum-minum, kami akan melupakan masalah hari ini. Bagaimana? Sebuah suara centil memasuki telinga Duan Lingtian dari jauh. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Li Sisi dengan lembut berteriak, "Lin Wei, kamu sedang bermimpi. Kalau begitu aku minta maaf, beberapa dari kita akan dipaksa untuk menghancurkan beberapa bunga dengan kejam." Suara centil terdengar lagi, kali ini dengan sedikit rasa dingin. Persetan. Duan Lingtian mengulurkan tangannya, meraih bahu murid pelataran luar Lin Clan, dan menariknya ke belakang saat dia berjalan dengan langkah besar menuju blokade. "Nak, kamu mencari kematian." Wajah murid pelataran luar Lin Clan berubah saat dia berjalan maju dan menyerang dengan serangan tinju. Bang! Akibatnya, pukulan pertamanya mengenai penghalang ki defensif di permukaan tubuh Duan Lingtian, sehingga kekuatan serangan tinju yang kejam berbalik ke arahnya. Ah! Dia terbang mundur sambil mengeluarkan teriakan melengking, jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Keributan di sini tidak bisa dianggap kecil, jadi itu menarik perhatian semua orang. Tuan muda, Duan Lingtian. Ketika KR dan Li Sisi memperhatikan Duan Lingtian, wajah cantik mereka memancarkan ekspresi kegembiraan, seolah-olah kekasih yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. "KR, apakah kamu baik-baik saja kan?" Duan Lingtian berjalan ke sisi gadis muda itu, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. "Tuan muda, saya baik-baik saja." Gadis muda itu dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Kakak Sisi ada di sini untuk menjagaku." "Terima kasih." Duan Lingtian mengangguk dan tersenyum pada Li Sisi. "Untuk apa kau berterima kasih padaku? Saya membawa KR keluar, jadi saya secara alami harus bertanggung jawab sampai akhir." Petik 2. Mata jernih Li Sisi berkedip saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Mungkinkah di matanya, aku benar-benar tidak sebanding dengan Little Sister KR. "Nak, kamu berani melukai anggota Lin Clan kami. Hari ini, aku, Lin Wei, akan memberimu pelajaran." Dari belakang pemuda adalah pemimpin keluarga Lin, seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun terbang keluar. Telapak tangannya yang mendekat dengan keras ditujukan ke dada Duan Lingtian. Ekspresi dua gadis di samping Duan Lingtian berubah, mereka ingin bergerak untuk menyelamatkannya. Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar, menggunakan dadanya untuk menghadapi serangan secara langsung. Teleportasi lebih besar. Keterampilan bela diri defensif beredar. Bang! Telapak tangan pemuda itu mengenai dada Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak bergerak sedikit pun. Ah! Pemuda itu mengeluarkan teriakan melengking saat dia diledakkan. Tubuhnya dalam keadaan menyesal, dia bergoyang sedikit sebelum akhirnya bisa berdiri dengan kokoh. Rasa sakit yang dia rasakan berasal dari lengannya menyebabkan keringat dingin mengalir keluar darinya. Ketika dia sekali lagi melihat Duan Lingtian, tatapannya dipenuhi dengan teror. Tepuk-tepuk-tepuk-tepuk. Tepat pada saat ini, pemuda berpakaian hijau keluarga Lin yang memimpin mulai bertepuk tangan. "Jika saya tidak salah menebak, keterampilan bela diri defensif Anda adalah keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi, kan?" Pemuda berpakaian hijau itu melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Tidak peduli apakah itu murid pelataran luar klan Lin, atau murid pelataran luar klan Li yang baru saja tiba, mereka semua tercengang. Meskipun klan Lin dan klan Li keduanya memiliki keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi, keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi sebuah klan hanya diizinkan untuk dikembangkan oleh seniman bela diri jenius yang menjadi fokus klan. Semua orang memandang Duan Lingtian dengan tatapan terkejut. "KR, ayo pulang." Duan Lingtian meraih tangan gadis itu dengan ekspresi lembut dan berjalan menuju bagian luar kandang. Dia berjalan melalui kandang seolah-olah dia telah memasuki tempat di mana tidak ada seorang pun, atau tidak ada yang bisa menolaknya. Suara mendesing. Sosok pemuda berpakaian hijau itu bergerak seolah telah berubah menjadi embusan angin, menghalangi Duan Lingtian. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram.
Kamu memukuli anggota Lin klan saya dan berencana untuk pergi begitu saja. Pemuda berpakaian hijau memiliki ekspresi riang, tatapannya, bagaimanapun, memancarkan sedikit main-main. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin dan suaranya terdengar seperti guntur. Persetan, jika anggota Li klan Anda ingin pergi sekarang, itu bukan masalah, tetapi Anda harus bertarung dengan saya, ini adalah prasyaratnya. Di masa lalu, saya berpikir bahwa murid-murid pengadilan luar klan Li hanya memiliki Li Kuang yang layak melawan saya, tetapi baru hari ini saya mengetahui bahwa ada seseorang seperti Anda. Wajah pemuda berpakaian hijau itu dipenuhi dengan keyakinan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Begitu sombong. Mata Duan Lingtian menyipit saat cahaya dingin melintas di dalamnya. Duan Lingtian, dia adalah Lin Qi, murid teratas dari halaman luar Lin Clan dan putra dari Patriark Lin Clan, Li Sisi memperingatkan. Murid teratas pelataran luar Lin Clan. Putra Lin Clan Patriark, tidak peduli gelar apa yang dia gunakan, itu sudah cukup untuk membuat pemuda berpakaian hijau ini tampak mempesona. Klan Lin, mirip dengan klan Li, keduanya adalah raksasa kota Aurora. Apakah kamu sudah selesai mempertimbangkan? Setelah pertempuran antara kita berdua, tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah, aku akan membiarkan anggota Li klanmu pergi. Lin Qi dengan ringan tersenyum seolah dia tidak merasa sedikit pun marah tentang apa yang dilakukan Duan Lingtian sebelumnya. Hanya untuk kesempatan bertarung dengan Duan Lingtian. Ekspresi Lin Wei yang terluka berubah muram saat dia dengan enggan berkata, "Saudara Qi, Li Sisi dan dia melukai orang-orang kita, kamu." Diam. Lin Qi dengan dingin melirik Lin Wei, menyela Lin Wei. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Bab 44, Pertempuran Intens. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Suara Lin Qi mengandung prestise yang tidak diragukan lagi. Meskipun dia masih muda, dia telah mengembangkan sikap seseorang di posisi tinggi. Lin Wei menarik napas dalam-dalam, tidak berani membuka mulutnya lagi, tapi matanya yang sedingin es masih menatap tajam ke arah Duan Lingtian, menunggu kesempatan untuk menelannya. Duan Lingtian memperhatikan tatapan Lin Wei tetapi tidak memperhatikannya. Kekuatan Lin Wei hanya setara dengan Li Xiao, dan karena itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Tatapannya jatuh pada Lin Qi. Jika kamu ingin berkelahi, maka aku akan memberimu satu. Duan Lingtian tersenyum kepada KR dan memintanya untuk menunggu di samping Li Sisi sebelum berjalan dengan langkah besar untuk menghadapi Lin Qi. Semua murid pelataran luar Lin Clan mundur beberapa langkah, mengosongkan ruang yang luas. Bagaimanapun, ini adalah pasar perdagangan terbesar Aurora City, jadi penonton pinggir jalan dengan cepat berkumpul. Saya mendengar bahwa pemuda berpakaian hijau adalah putra Patriark Lin Clan, Lin Qi. Lin Qi, saya pernah mendengar tentang dia, murid Lin Clan peringkat teratas di antara para junior. Pada usia 17 tahun, kultivasinya sudah berada di tingkat ke-9 tahap tempering tubuh, dan dia bahkan telah mengembangkan 3 keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Petik 2. 3 keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi. Sial, Klan Lin benar-benar menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Petik 2. Siapa yang menghadapinya? Saya pikir itu adalah murid klan Li dengan nama keluarga lain. Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada Lin Qi dengan ekspresi serius. Menghadapi Lin Qi menyebabkan dia merasakan tekanan. Bahkan ketika dia menghadapi manajer keluarga Fang Kota Angin Segar, sebuah eksistensi di tingkat pertama dari tahap formasi inti, dia bahkan tidak merasakan sedikit pun tekanan. Dengan kata lain, Lin Qi lebih berbahaya daripada Fang Qiang. Berpikir meskipun itu akan membuatnya mudah dimengerti. Keluarga seperti 3 keluarga Kota Angin Segar hanya memiliki keterampilan bela diri peringkat kuning tingkat tinggi sebagai keterampilan bela diri terbaik mereka. Adapun teknik gerakan, sebelum Duan Lingtian memberi keluarga Li teknik gerakan, tidak satu pun dari 3 keluarga Kota Angin Segar yang memilikinya. Keterampilan bela diri defensif, di sisi lain, adalah sesuatu yang terlalu jauh untuk dipertimbangkan oleh 3 keluarga. Duan Lingtian menemukan melalui ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali bahwa meskipun keterampilan bela diri dibagi menjadi 4 peringkat, yaitu surga, bumi, mendalam, dan kuning, keterampilan bela diri peringkat kuning hanya mencakup keterampilan bela diri ofensif. Tidak ada teknik gerakan atau keterampilan bela diri defensif berada di peringkat kuning. Di benua awan, teknik gerakan peringkat terendah dan keterampilan bela diri defensif setidaknya peringkat mendalam. Suara mendesing.
Seakan telah disepakati sebelumnya, Duan Lingtian dan Lin Qi bergerak pada saat yang bersamaan. Teknik gerakan ular roh. Sosok Duan Lingtian anggun, setiap gerakan yang dia lakukan dipenuhi dengan rasa keindahan yang luwes. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebagian besar orang di kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan napas kagum. Kaki Lin Qi seperti bayangan, bahkan jika mereka terbang melewati padang salju, mungkin tidak akan ada jejak yang tertinggal. Langkah salju tanpa jejak. Keterampilan bela diri profound rank tingkat tinggi. Dari mana Duan Lingtian ini berasal? Sejak kapan klan Li memiliki orang yang luar biasa? Kecepatan teknik gerakannya sebenarnya tidak kalah dengan jejak salju tanpa jejak Brother Qi. Langkah salju tanpa jejak Brother Qi adalah keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi yang telah dikembangkan ke tahap awal, sebanding dengan teknik gerakan peringkat mendalam tingkat menengah di tahap penguasaan, atau teknik gerakan peringkat mendalam tingkat rendah di tahap kesempurnaan. Sulit dipercaya, selain Li Kuang dari klan Li dan Xiao Yun dari klan Xiao, sebenarnya ada seseorang dari generasi yang sama yang bisa bersaing dengan Brother Qi dalam teknik gerakan. Duan Lingtian ini hanya di tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh, tidakkah kalian semua menyadari bahwa Brother Qi bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi malah menekan kekuatannya di tingkat ke-8 dari tahap body tempering untuk bermain dengannya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan menyadarinya. Serangan Brother Qi saat ini tidak memanfaatkan energi langit dan bumi untuk berkembang menjadi siluet raksasa purba. Kerumunan murid luar Lin Clan memiliki ekspresi puas diri. Seolah-olah orang yang terbang bersilangan dengan Duan Lingtian dan memiliki kecepatan yang sama bukanlah Lin Qi tetapi diri mereka sendiri. Duan Lingtian, terima serangan telapak tanganku. Lin Qi tiba-tiba berteriak keras. Suara mendesing. Suara embusan angin menusuk dengan dingin. Tangan kanan Lin Qi tiba-tiba ditampar, semua yang bisa dilihat dengan mata telanjang hanyalah seutas bayangan telapak tangan, menyelimuti Duan Lingtian. Lebih dari 10 bayangan telapak tangan turun pada saat yang sama membuatnya sangat sulit untuk mengidentifikasi serangan yang sebenarnya. Jika dinilai salah, itu pasti berarti berjalan ke dalam bahaya. Ini adalah keterampilan bela diri ofensif peringkat mendalam tingkat tinggi, Overlapping Afterimages, keterampilan bela diri yang terkenal dari klan Lin. Seharusnya, Overlapping Afterimages memungkinkan terciptanya 99 Afterimage ketika diolah ke tahap kesempurnaan. Seperti yang diharapkan dari jenius muda Lin Clan, Lin Qi, mampu mengolah Afterimages tumpang tindih ke tahap awal hanya pada usia 17. Kerumunan di sekitarnya tidak kekurangan orang yang memiliki pandangan unik mereka sendiri. Jadi ini adalah keterampilan bela diri ofensif tingkat mendalam tingkat tinggi. Hati Duan Lingtian berkedut. Melalui ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia memiliki pemahaman yang cukup tentang keterampilan bela diri ofensif tingkat mendalam tingkat tinggi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi dibandingkan dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah adalah perubahan kualitatif. Tidak hanya kekuatan skill yang meningkat satu level, itu bahkan menekankan pada penggunaan metode tertentu untuk membingungkan musuh sebelum melakukan serangan cepat dan keras. Pupil Duan Lingtian mengerut. Mengandalkan pengalaman yang dia peroleh dari medan perang di kehidupan sebelumnya, dia tampaknya dapat melihat lebih dari 10 bayangan, menunjukkan dengan tepat serangan telapak tangan yang berisi jejak niat membunuh. Tinju runtuh. Duan Lingtian menarik tangannya ke belakang sebelum mengayunkan tinju kanannya. Tinjunya diarahkan ke salah satu bayangan. Bang! Telapak tangan dan tinju bertabrakan. Seketika, tubuh Duan Lingtian dan Lin Qi bergetar, dan Duan Lingtian mundur 3 langkah sedangkan Lin Qi mundur 5 langkah. Penonton di sekitarnya tercengang. Lin Qi, yang telah menekan kekuatannya ke tingkat ke-8 dari tahap tempering tubuh, sebenarnya dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatanmu sebenarnya lebih kuat dari seniman bela diri tempering tubuh tingkat 8 biasa. Lin Qi menatap Duan Lingtian dengan ekspresi heran. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Karena dia berkultivasi dalam teknik penguasa perang 9 naga, pada setiap kesempatan kultivasinya berhasil, kekuatannya akan selalu sedikit lebih kuat daripada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Sama seperti sekarang, seorang seniman bela diri tempering tubuh tingkat 8 biasa akan memiliki kekuatan 5.000 pound. Tapi dia, di sisi lain, memiliki kekuatan 7.000 pound. Haha, memuaskan. Pandanganku tentangmu tidak salah. Selain Li Kuang dan Xiao Yun, kamu adalah murid pertama dari generasi yang sama di kota Aurora yang mampu melihat melalui serangan telapak tanganku yang sebenarnya.
Lin Qi tertawa keras dengan ekspresi senang. Sekali lagi, tubuh Lin Qi bergetar saat dia terbang keluar sekali lagi. Langkah salju tanpa jejak. Kali ini, dia dan Duan Lingtian tidak dengan sengaja menyerang satu sama lain tetapi malah terbang keluar saat mereka mencari titik lemah lawan mereka untuk mengalahkan lawan. Teknik gerakan ular roh. Tinju runtuh. Seluruh tubuh Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi ular roh, terbang ke depan saat ia menemukan kesempatan terbaik untuk meledakkan serangan tinju ke tubuh Lin Qi. Meskipun kekuatan Collapsing Fist tidak mampu menekan overlapping afterimages Lin Qi secara langsung saat bertabrakan, dalam hal pengalaman tempur, tidak mungkin Lin Qi berada pada level yang sama dengan Duan Lingtian. Sebagai spesialis senjata terkuat di bumi dalam kehidupan sebelumnya, dalam hal pengalaman tempur, Lin Qi jelas tidak setingkat dengannya. Bang! Tinjunya turun, meledakkan penghalang ki defensif yang naik ke permukaan tubuh Lin Qi. Seketika, Duan Lingtian merasakan tinju kanannya bergetar seolah-olah dia telah memukulkan tinjunya ke cangkang kura-kura, dan dia terkena kekuatan kejutan yang dibelokkan kembali. Teleportasi lebih besar. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian mengedarkan keterampilan bela diri defensifnya. Melakukan kepada orang lain apa yang dilakukan orang lain terhadap Anda. Dia membalikkan sebanyak mungkin kekuatan yang dibelokkan kembali ke Lin Qi. Kekuatan kejut yang dibelokkan, bagaimanapun, berasal dari penghalang ki pertahanan Lin Qi, jadi penghalang ki pertahanan Lin Qi tidak menolaknya. Tubuh Lin Qi bergetar ketika kekuatan kejut yang dibelokkan mencapainya. Seolah disambar petir, dia mundur ke samping dengan sedikit menyesal. Keterampilan bela diri defensif apa yang kamu gunakan? Lin Qi memandang Duan Lingtian seolah-olah dia telah melihat hantu. Meskipun dia dikejutkan oleh pengalaman tempur Duan Lingtian, yang paling mengejutkannya adalah keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian. Itu benar-benar dapat mengembalikan sebagian besar kekuatan yang dibelokkan oleh bentuk penyu mendalamnya ke Duan Lingtian. Kekuatan kejut yang dibelokkan itu berasal dari penghalang ki pertahanannya, dan karena itu penghalang ki pertahanannya tidak akan bereaksi untuk menolaknya, jadi kekuatan yang dikembalikan kepadanya oleh Duan Lingtian menyebabkan dia sangat menderita kerugian. Keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian telah benar-benar melawan keterampilan bela diri defensif. Mata Duan Lingtian menyipit dan dia perlahan berkata, gunakan kekuatan penuhmu. Anda tidak harus terus menekan kekuatan Anda. Jika Anda terus seperti itu, Anda pasti akan kalah. Petik 2. Baik, sesuai keinginanmu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam generasi yang sama dari 3 klan besar kota Aurora, akan ada seseorang selain Li Kuang dan Xiao Yun yang mampu memaksa saya untuk mengerahkan kekuatan penuh saya. Hati-hati, begitu saya mengerahkan kekuatan penuh saya akan memiliki kekuatan mamut kuno. Dibandingkan dengan kekuatanmu saat ini, itu akan lebih kuat sebesar 3.000 pound. Lin Qi terus terang tertawa. Dia secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Duan Lingtian benar. Mempertimbangkan pengalaman tempur Duan Lingtian yang kaya dan keterampilan bela diri defensif yang telah melawannya, itu lebih dari cukup untuk mengalahkannya ketika kekuatannya ditekan untuk berada pada level yang sama dengan Duan Lingtian. Seketika, otot-otot di tubuh Lin Qi mulai menonjol. Di atas kepalanya, energi langit dan bumi bergetar saat siluet raksasa purba menjadi tidak jelas terlihat. Duan Lingtian ini benar-benar tidak normal, dia mampu memaksa Lin Qi untuk menggunakan kekuatan penuhnya meskipun dia hanya berada di level ke-8 dari tahap body tempering. Setelah pertempuran hari ini, Duan Lingtian masih akan mendapatkan kehormatan bahkan dalam kerugian. Ya, baru saja saudara Lin Qi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika kekuatannya ditekan ke tingkat yang sama dengan Duan Lingtian. Mudah dibayangkan bagaimana jika suatu hari dia menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap tempering tubuh, Lin Qi mungkin tidak akan menjadi lawannya. Murid-murid pengadilan luar Lin Clan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Di sisi lain, murid-murid pelataran luar klan Li memiliki ekspresi berseri-seri. Duan Lingtian benar-benar membawa kehormatan bagi klan Li mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, selain Li Kuang, pelataran luar klan Li akan memiliki Duan Lingtian. Saat Li Sisi menatap Duan Lingtian, matanya yang jernih memiliki ekspresi yang sangat rumit. Gadis muda di sampingnya, bagaimanapun, tampaknya tidak terkejut sedikitpun. Sejauh yang dia ketahui, tuan mudanya akan selamanya menjadi yang terbaik, tidak ada bandingannya dengan siapapun. Duan Lingtian, hati-hati, setelah saya mengerahkan kekuatan penuh saya, tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, itu semua akan mengalami peningkatan besar-besaran.
Setelah memberi Duan Lingtian pengingat, Lin Qi bergerak. Langkah salju tanpa jejak. Kecepatan Lin Qi setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Afterimages tumpang tindih. Lebih dari 10 bayangan telapak tangan tiba-tiba turun, menyelimuti Duan Lingtian. Lin Qi dengan kekuatan penuh memiliki kecepatan yang sepenuhnya melampaui Duan Lingtian, dan kekuatan gambar tumpang tindihnya juga melampaui tinju runtuh Duan Lingtian, menyebabkan keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian, teleportasi lebih besar, mengalami kesulitan dalam memblokir serangan. Bahkan jika Duan Lingtian memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya dan teleportasi lebih besar bahkan lebih ajaib, dia masih akan berakhir di posisi yang tidak menguntungkan setelah beberapa gerakan. Jika keterampilan bela diri dianggap sebagai perangkat lunak, maka kekuatan pengguna adalah perangkat kerasnya. Jika perangkat kerasnya lebih rendah, maka perangkat lunak yang lebih baik akan terbebani olehnya. Perbedaan antara kekuatan terlalu besar, Duan Lingtian akan kalah. Melihat Duan Lingtian secara pasif membela dan berulang kali dipaksa mundur, murid-murid pengadilan luar Lin Clan memiliki senyum di wajah mereka. Babak 45, Pedang Bayangan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian masih akan mendapatkan kehormatan bahkan jika dia kalah. Namun, para murid pelataran luar klan Li tidak merasa sedih. Bagaimanapun, kultivasi Duan Lingtian diletakkan di sana, lebih rendah dari Lin Qi secara level. Jika Duan Lingtian juga berada di tingkat ke-9 tahap tempering tubuh, menurut pendapat mereka, Lin Qi pasti tidak akan cocok dengan Duan Lingtian. Dalam hal usia, Duan Lingtian juga lebih muda dari Lin Qi setahun. Dia memiliki potensi tak terbatas. Tepat ketika semua orang selain KR berpikir bahwa Duan Lingtian akan dikalahkan oleh Lin Qi, mereka mendengar sebuah suara. Lin Qi, hati-hati. Suara Duan Lingtian tiba-tiba terdengar. Suara mendesing. Selanjutnya, pedang ungu bersinar melintas sebelum menghilang seketika. Itu memaksa Lin Qi untuk berhenti dengan cepat. Dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi ketakutan. Apakah Duan Lingtian menggunakan pedang barusan? Kurasa begitu, tapi, dia tidak memiliki pedang di tangannya sekarang. Di mana dia menyembunyikannya? Tidak satu pun dari murid-murid pengadilan luar klan Li dan klan Lin yang dapat melihat bagaimana Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya, atau di mana dia menyembunyikan pedangnya. Jika mereka tidak melihat pedang bersinar, mereka mungkin mengira mereka melihat sesuatu. Lin Qi, aku akan melakukan serangan balik. Tatapan Duan Lingtian sedikit terfokus dan kemudian dia bergerak. Teknik gerakan ular roh. Sosoknya bergerak, terbang lurus ke arah Lin Qi. Suara mendesing. Pedang ungu bersinar muncul sekali lagi, berkedip sebelum menghilang seketika saat Lin Qi dengan cepat mundur. Aku mengaku kalah. Lin Qi berkata, dengan suara yang sedikit panik. Selain Li Sisi dan KR, orang lain yang hadir semuanya tercengang. Lin Qi mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Kakak Qi, mengapa kamu mengaku kalah? Anda jelas berada di atas angin. Petik 2. Lin Wei menatap Lin Qi dengan ekspresi bingung. Jika Duan Lingtian tidak menggunakan pedang, aku bisa mengalahkannya, tapi begitu dia mengeluarkan pedang, aku bukan tandingannya, jawab Lin Qi dengan sangat lugas dan sederhana. Duan Lingtian, kecepatan di mana Anda mengeksekusi keterampilan pedang itu berada pada tingkat yang sulit untuk saya capai, kecuali saya menjalani terobosan keseluruhan, saya bahkan tidak bisa bertahan melawan satu serangan pedang dari Anda. Lin Qi menghela nafas saat dia melirik Duan Lingtian dengan ekspresi yang rumit. Keterampilan pedang Duan Lingtian yang luar biasa menyebabkan kekaguman di dalam hatinya. Diakui, Duan Lingtian mengangguk, sedikit meningkatkan pandangannya tentang Lin Qi. Ini adalah orang yang bisa menerima kekalahan. Orang seperti ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Mata Lin Qi berkedip cerah saat dia menyatakan dengan percaya diri, tapi pada akhirnya akan ada hari di mana aku akan mengalahkan keterampilan pedangmu. Aku akan menunggu. Duan Lingtian tersenyum ringan. Aku menepati janjiku. Anda dapat pergi dengan anggota klan Li Anda sekarang. Petik 2. Alis Lin Qi berkedut. Pamitan. Duan Lingtian mengangguk ke arah Lin Qi sebelum membawa KR dan kerumunan murid pengadilan luar klan Li untuk meninggalkan pasar perdagangan bersama, berjalan menuju perkebunan klan Li. Kerumunan di sekitarnya perlahan bubar juga. Dalam hati mereka, mereka mengingat satu nama, Duan Lingtian. Klan Li memiliki murid pelataran luar yang kekuatannya mirip atau bahkan melampaui Li Kuang. Saudara Qi, Anda belum menjawab saya. Mengapa Anda mengaku kalah tanpa alasan?
Lin Wei mengerutkan kening saat dia bertanya dengan cara yang menunjukkan dia tidak akan menyerah sampai dia menyelesaikannya. Murid pelataran luar Lin Klan lainnya juga melihat ke arah Lin Qi. Mereka memiliki pertanyaan yang sama. Lihat sendiri. Lin Qi menggelengkan kepalanya, dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menunjukkan tenggorokannya kepada semua orang. Ini, murid-murid pelataran luar Lin Klan semuanya tercengang. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada tanda pedang putih terang di tenggorokan Lin Qi. Jika bukan karena dia menunjukkan belas kasihan hari ini, aku pasti sudah mati. Lin Qi menghela nafas. Mata Lin Wei berkedip saat dia dengan kejam berkata, Saudara Qi, beraninya Duan Lingtian, murid Li Klan belaka dengan nama keluarga lain, menggunakan gerakan membunuh seperti itu terhadap Anda. Jika terserah saya, kami bisa mendapatkan Lin Klan kami, murid pelataran dalam untuk memberinya pelajaran. Ekspresi Lin Qi berubah muram saat dia berkata, dengan suara tegas, Lin Wei, aku memperingatkanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian adalah lawan saya, dan saya akan mengurus masalah ini sendiri. Jangan mencoba menjadi pintar. Ya, ini adalah pertama kalinya Lin Wei melihat Lin Qi menjadi sangat marah, jadi dia buru-buru mengangguk dan menjawab pengakuannya. Tapi, ketika dia menundukkan kepalanya, matanya masih berkedip-kedip dengan jejak keengganan dan kekejaman. Duan Lingtian dan orang banyak dalam perjalanan pulang. Duan Lingtian, mengapa Lin Qi tiba-tiba mengakui kekalahan? Ya, saya tidak melihat dia menderita kerugian, jadi mengapa dia tiba-tiba mengakui kekalahan? Duan Lingtian, apakah ada cerita orang dalam yang tidak kita ketahui? Murid-murid pengadilan luar klan Li semua menatap Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Cerita dalam apa yang mungkin ada? Anda semua hanya tidak melihatnya dengan jelas. Berhenti bicara omong kosong. Alis berbentuk Willow Li Sisi mengerutkan kening. Kakak Sisi, mungkinkah kamu tahu alasannya? Seketika, semua murid pelataran luar klan Li mengalihkan pandangan mereka ke Li Sisi. Hanya setelah melihat Duan Lingtian dan menyadari bahwa dia tidak memiliki ketidakpuasan, Li Sisi menjelaskan, tidakkah kalian semua memperhatikan bahwa ada tanda pedang putih terang di tenggorokan Lin Qi? Duan Lingtian menunjukkan belas kasihan pada serangan pedang itu, hanya menembus kulit tenggorokannya. Jika itu sedikit lebih dalam, dia pasti akan mati. Petik 2. Untuk sesaat, semua murid pelataran luar klan Li tercengang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Duan Lingtian begitu tangguh. Mengiris tenggorokan dengan satu serangan pedang. Meskipun beberapa dari mereka pernah melihat Duan Lingtian mengeksekusi keterampilan pedangnya, serangan pedang yang mengiris lebih dari 10 daun yang jatuh, mereka tidak berpikir bahwa keterampilan pedang Duan Lingtian akan begitu menakutkan ketika digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Hanya Duan Lingtian yang tahu bahwa satu-satunya alasan serangannya berjalan mulus adalah karena dia menyerang secara tak terduga. Seni menggambar pedang yang dia jalankan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan ketika menyerang secara tak terduga. Kerumunan bubar setelah tiba kembali di perkebunan Li Klan. Duan Lingtian dan KR menyapa Li Sisi sebelum kembali ke rumah. Aku ingin tahu apakah dia mau mengajarkan seni menggambar pedang kepadaku. Li Sisi selalu fokus pada keterampilan pedang dan bahkan telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat rendahnya, pedang bayangan, ke tahap kesempurnaan. Sebagai murid keluarga cabang, jika dia ingin maju dalam keterampilan pedangnya, dia harus menunggu sampai dia menjadi murid pelataran dalam untuk memilih keterampilan peringkat mendalam tingkat menengah dari lantai 2 paviliun repositori bela diri. Selama waktu mereka bersama, dia mendengar dari KR bahwa kekuatan Sword Drawing Arts sebanding dengan skill pedang Profound Rank kelas menengah. Jika menyerang secara tak terduga, kekuatannya bahkan sebanding dengan skill pedang Profound Rank tingkat tinggi. Ketika mereka sampai di rumah, Duan Lingtian pergi berbaring di tempat tidurnya dengan tubuh terbuka. Mengolah teknik gerakannya dan kemudian terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lin Qi hari ini menyebabkan dia merasa sedikit kelelahan. Gadis muda itu duduk di sisi tempat tidur, dengan lembut membantunya memijat kakinya. Menyenangkan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara busuk. Duan Lingtian memperhatikan keraguan gadis muda itu untuk berbicara, jadi dia bertanya, sambil tersenyum, KR, ada apa? Apa? Kamu tidak mungkin masih menganggap dirimu sebagai orang luar, kan? Tuan muda, Kakak Sisi berharap saya akan bertanya apakah Anda bersedia mengajarinya seni menggambar pedang, kata gadis muda itu dengan sedikit ragu.
Itu ide yang bagus darinya, jangan beritahu aku alasan kenapa dia mulai memanggilmu kakak adalah agar aku mengajarinya seni menggambar pedang. Mata Dian Lingtian berkedip. Tuan muda, kakak Sisi bukan tipe orang seperti itu. Gadis muda itu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Lalu, Keer, apa kau berharap aku mengajarkan seni menggambar pedang padanya? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Keer akan mendengarkan keputusan tuan muda. Gadis muda itu tersenyum ringan, wajahnya yang halus sedikit memerah. Duan Lingtian berpikir dalam hati sejenak sebelum perlahan berkata, keterampilan pedang profound rank tingkat rendahnya telah dikultivasikan ke tahap kesempurnaan, jadi saya tidak bisa menyalahkan dia karena ingin mengembangkan keterampilan pedang yang lebih baik. Karena dia baik pada Keerku dan merawatnya, aku akan mewariskan keterampilan pedang yang berbeda padanya, adapun seni menggambar pedang, aku tidak akan pernah menyebarkannya dari keluarga. Gadis muda itu mengedipkan matanya yang jernih saat dia dengan rasa ingin tahu bertanya, Tuan muda, keterampilan pedang apa yang akan Anda wariskan kepada kakak Sisi? Pedang bayangan sinkron. Keterampilan pedang ini adalah keterampilan pedang peringkat mendalam tingkat tinggi. Itu adalah salah satu keterampilan pedang lengkap yang Duan Lingtian temukan di dalam ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Itu memiliki efek yang serupa tetapi sedikit berbeda dari overlapping afterimages yang dieksekusi Lin Qi sebelumnya, dan kekuatannya tidak kalah dengan itu. Awalnya, Duan Lingtian siap untuk mengajarkan keterampilan pedang tingkat mendalam tingkat menengah kepada Li Sisi. Tapi setelah berpikir cepat, dia memutuskan sebaliknya. 1,5 bulan lagi dari sekarang akan menjadi pertemuan bela diri klan tahunan. Berdasarkan kekuatan Li Sisi saat ini, menjadi murid pelataran dalam sangatlah mudah. Menjadi murid pelataran dalam akan memungkinkan aksesnya ke tingkat kedua pavilion repositori bela diri untuk memilih keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tidak perlu baginya untuk memberinya keterampilan pedang tingkat mendalam tingkat menengah. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian menulis pedang bayangan sinkron dan meminta Keer untuk pergi mendapatkan Li Sisi. Pedang bayangan sinkron, keterampilan pedang peringkat mendalam tingkat tinggi. Setelah melihat-lihat buku tulisan tangan yang ditulis Duan Lingtian untuknya, pupil matanya yang jernih mengerut dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Karena beberapa alasan, aku tidak bisa mengajarimu sword drawing arts, jadi aku akan memberikanmu sword skill ini, tapi, aku punya syarat. Saat dia berbicara sampai di sini, Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada Li Sisi. Apa, kondisi apa? Pada saat ini, Li Sisi merasa seolah-olah tatapan terbakar Duan Lingtian merobek pakaiannya, jadi suaranya mulai sedikit bergetar. Kamu tidak bisa memberitahu siapapun bahwa akulah yang memberimu keterampilan pedang ini. Ingat, itu berarti siapa saja. Duan Lingtian menceritakan kondisinya. Tentu saja, Li Sisi buru-buru mengangguk sambil menghela nafas lega di dalam hatinya. Jadi hanya kondisi ini. Dia bahkan berpikir bahwa, Duan Lingtian mengangguk kepada Li Sisi saat dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu bisa pergi sekarang. Li Sisi menggertakkan giginya dan mengucapkan terima kasih lagi sebelum pergi. Setelah pergi, Li Sisi merasakan rasa kehilangan di hatinya. Dia bahkan ragu jika pesonanya berubah menjadi ketiadaan saat di depan Duan Lingtian. Sejak menjadi akrab dengan Duan Lingtian, dia tidak pernah memandangnya dengan benar. Kelembutannya selalu hanya untuk gadis muda di sampingnya. Terkadang, bahkan dia tidak tahu apakah dia merasa kagum atau iri. Dari waktu yang tidak diketahui, atau mungkin sejak dia mengeksekusi seni menggambar pedang untuk pertama kalinya, bayangan pria ini muncul di hatinya. Berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit, Duan Lingtian tertawa tanpa alasan. Menjadi spesialis senjata asmara yang selalu pergi ke semak bunga tetapi keluar tanpa sehelai daun pun padanya, dia secara alami dapat memperhatikan perasaan kecil yang dipendam Li Sisi ke arahnya. Li Sisi berbeda dari Keer. Di seluruh dunia Keer, hanya ada dia. Tapi Li Sisi memiliki mimpinya sendiri untuk dikejar, bahkan jika dia memiliki perasaan untuknya, itu hanyalah romansa murni seorang gadis muda. Sama seperti hukum alam, laki-laki yang luar biasa akan selalu bisa menarik perhatian perempuan dengan mudah. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Duan Lingtian harus setia hanya pada satu istri. Jika dia bertemu seseorang yang benar-benar mencintainya dan bersedia memberikan segalanya untuknya, dan dia juga menyukai gadis itu, dia tidak akan membiarkannya begitu saja.